Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas soal Linux yang ada di laptop. Laptop baru yang isinya Linux. Apakah laptop yang seperti itu menarik atau enggak ya? Ya, yang masalah itu adalah karena dari kegunaannya, dari pemanfaatannya bagaimana ya. Orang itu beli laptop tujuannya untuk apa sih? Kita nggak sama ya dengan di luar negeri, di mana kebutuhan laptop itu ya untuk Word, untuk Excel gitu ya. Kalau di Indonesia rasanya jarang sekali ya orang beli laptop butuhnya untuk Word, Excel atau semacamnya, pakai LibreOffice gitu ya. Orang seringnya beli laptop untuk apa? Untuk main game, untuk install aplikasi-aplikasi yang ya seringnya nggak kompatibel dengan Linux. Contoh, pingin install AutoCAD, atau kalau yang sering gambar-gambar, install Photoshop. Walau ada alternatif Linuxnya, entah mengapa orang kok nggak bisa lepas dari Photoshop, dari AutoCAD, dari 3ds Max, ya pokoknya aplikasi-aplikasi yang hanya ada versi Windowsnya. Untuk video editor pun ya milih yang versi Windowsnya, walau misal itu di Linux ada. Ya kalau penulis saya terus terang mau Windows mau Linux sama saja ya. Cuma karena di Windows pakai VirtualDAV, mungkin ya kalau jalan di Linux ya VirtualDAV-nya jalan pakai emulator, pakai WINE ya, Wine. Tapi aslinya nggak ada beda. Contoh, ada komputer nganggur Linux kantor, mau nginstal processing video ya gampang, karena prosesnya pakai FFmpeg ya, tinggal taruh exe-nya di situ, taruh videonya situ, proses, udah jalan. Untuk soal kecepatan ini, kalau soal FFmpeg nggak jauh beda ya, mungkin malah sama saja, karena dia single proses ya, terutama karena editor ini butuhnya yang menghilangkan goyangan itu, image stabilization. Itu cuma bisa batch, itu single, nggak bisa multiprosesor. Yang multiprosesor itu yang bagian nulis ya, bagian merubah jadi API-nya. Jadi kalau proses video lebih suka pakai API, kenapa? Motong-motongnya enak. Walau di video processing MP4 ada juga, tapi kadang kebiasaan API ya wis API. Toh YouTube terima. FFmpeg juga pakai MPG 4 ya, biar bisa kencang. Jadi ya kalau di Indonesia seringnya seperti itu ya. Misal siapa ya sih butuh laptop itu. Kalau untuk misalnya orang yang punya toko, misalnya pengen ngedit macam-macam, aslinya nggak butuh ya beli laptop itu. Karena biasanya mereka sudah beli alat lain yang Linux juga, tapi tidak dimanfaatkan dengan hal yang sama. Apa ibu? Android TV. Jadi kalau misalnya orang punya toko gitu, butuh anak komputer, harusnya mereka memanfaatkan TV Android itu. Android itu kan wis Linux toh ya. Cuma yo orang entah mengapa sudah lupa bahwa Android itu Linux. Ya sebenarnya kalau mau
yang namanya komputer, yang namanya laptop, diinstal Android bisa. Namanya adalah Android for PC. Sekarang versi Piro, tapi terakhir nyoba itu dia lumayan. Cuma dibanding Linux lain, Android for PC itu lambat. Lebih lambat ya. Nggak berarti sangat lambat gitu, enggak sih. Tapi ya dia butuh resource-nya lebih tinggi daripada Linux pada umumnya. Ya karena Android sendiri nggak hanya kode binary saja yang ada, tapi yo ada Java juga. Padahal Java itu adalah interpreter, dia menerjemahkan. Jadi yo nggak akan bisa kencang sekali ya. Harus diingat juga bahwa speknya HP sekarang itu kan tinggi. Memorinya saja sekarang rata-rata 8 gigaan ya. Prosesornya 2,2 atau 2 giga. Core-nya juga 8 core. 4 core mbose ono apa enggak? Padahal harganya ya murah ya. Harganya ya paling cuma piro? Piro lah, lalis. Ono 1 jutaan ono ya. Sementara kalau laptop beli baru nggak iso 1 juta. Dapatnya bekas harga 1 jutaan itu pun sulit. Laptop bekas sekarang yang layak pakai biasanya 2 berapa gitu, 2 jutaan. Nah ini juga ya yang orang itu nggak kepikiran. Kalau memang ya mata masih sehat, bisa lihat tulisan kecil-kecil, gak usah beli laptop, beli OTG saja. Karena sekarang laptop itu kebanyakan sudah support OTG, nggak disebut tapi sudah support. Tinggal colokin OTG ya, yang Type C biasanya semuanya sudah support. Tempelkan USB hub yang model apa nggak pakai kabel itu, yang langsung tancap. Rego piro 15 ta 10 itu 10.000. Wes bisa untuk mouse, bisa untuk keyboard. Tinggal ya LCD ini ukurannya tunggu sing cilik apa sing gede. Kalau yang besar ada model tablet, tapi model tablet ya padha ae regane larang bisa. Mahalnya kira-kira piro? Samsung tablet kalau nggak salah 2,5 ya. Boleh salah, mungkin juga ada tablet lain. Nah itu kan wis lumayan. Android juga sudah support LibreOffice, MS Office pun ada di Android. Tinggal diinstal aja. Dan itu Linux ya. Linux, tapi ya banyak orang pakai dan banyak orang suka. Ya sebenarnya iPhone pun termasuk ya, tapi harganya iPhone ya piro, berkali-kali laptop, orang ya gak mikiri. Kalau pengen yang layarnya gede ya Android TV itu dah minim 32 inci. Cuma ya repotnya kadang Android TV itu gak bisa diinstalin aplikasi-aplikasi normal. Kalau ingin menginstalin sesuatu harus akal-akalan kadang. Dan Android TV kelemahannya memorinya sedikit kecil dibanding dengan HP. HP 8 gigaan, kalau Android TV paling cuma 2 giga. Storage-nya pun kecil ya. Tapi kalau storage kecil gitu ya, kadang kita masih bisa browsing, masih bisa akses website-website. Cuma yo repotnya kalau aplikasi-aplikasi jual beli ya, macam Tokopedia, Shopee gitu, harus HP. Entah apakah ada yang bisa ya install Shopee di HP. Tapi kalau di Android PC mestinya bisa ya.
Cuma Android PC sekarang versi berapa? Dulu aja untuk menjalankan Android versi lama ya, dulu versi 4 atau versi 5, itu wes amit-amit ya. Laptop yang jalan di Windows itu bisa kencang, diinstalin Android for PC jadi rotok klemuk-klemuk. Padahal harusnya nggak begitu. Problem utama kalau Android for PC itu adalah karena driver hardware-nya ya. Sepertinya kalau VGA-nya bukan Nvidia nggak banter. Tapi ya VGA card kelas Nvidia yos mahal harganya. Kalau sudah kelasnya VGA card Nvidia, orang sudah nggak memperhitungkan harga lagi. Mau beli PC ono Windows apa kudu Windows wis gak ngefek. Bukan masalah besar. Jadi ya yang namanya laptop Linux kalau untuk Indonesia itu sih ya apa ya, nggak terlalu menarik lah ya. Padahal ya sebenarnya kalau cuma untuk ngetik-ngetik macam-macam mau Linux pun bisa. Kalau untuk kerja pun ya mau pakai Linux itu ya nggak ada kendala. Problemnya apa ya kalau di kantor mau pakai Linux itu? Ya problemnya kalau pingin software-software yang Linux nggak bisa aja. Ya software-software mahal itu tadi. Tapi kalau nggak butuh software-software itu no problem sih. Kendala terbesar itu adalah browser. Tapi ya kalau Linuxnya diperbarui ya bisa akses lagi. Soal printer sekarang ini dukungan printer sudah banyak ya, jadi masang printer di Linux itu bukan sesuatu yang heboh kecuali printer langka. Kalau soal printer lama ya rasanya malah Linux itu lebih support daripada kalau Windows. Contoh Windows 7, Windows 10 lah. Kita nggak ngomong Windows 11, Windows 10 aja lah. Itu printer dot matrix wis banyak yang nggak support. Padahal yang namanya kantor itu ono ae hardware sing umurnya 20 tahun sih digawe ya. Itu nyari driver di Windows ono. Windows 10 loh ya. Kayak printer kantor itu apa sih printernya? HP P1102 LaserJet 1010 3050. Yang 1280 pun kayaknya wis gak support Windows 10 ya. Entah mengapa ya, untuk driver itu lebih gampang Windows sebelumnya. Windows XP, Windows 7 itu sudah mulai sulit, mulai dipersulit. Jadi kadang ono gak kompatibel atau apa gitu daripada yang sebelumnya. Jadi kalau printernya printer lama antara Linux dan Windows malah lebih banyak yang Linux ya kayaknya ya. Tadi lihat video ada yang ngomong Linux itu lebih kencang dari Windows. Ya problemnya karena Windows itu terlalu banyak aneh-aneh ya. Terus baru tahu juga bahwa yang namanya antivirus tambahan itu dipaksa oleh Microsoft. Jadi bukan keinginan dari penjual laptopnya, tapi karena dipaksa oleh Microsoft. Jadi Microsoft mengharuskan dari pabrikan itu untuk pasang antivirus tambahan. Padahal itu efeknya negatif. Performa komputer itu bisa sangat lambat hanya gara-gara itu. Hanya dengan uninstall aplikasi-aplikasi antivirus bawaan laptop itu bisa terasa jauh lebih responsif. Padahal belum diapa-apakan. Tentu bakal jauh lebih responsif lagi kalau antivirus bawaan Windows Defender itu dimatikan juga, auto update-nya dimatikan. Dua itu dilakukan sudah sangat membuat ringan kerja komputer. Wis
banter Pak. Pingin lebih ringan lagi ya bisa uninstall Cortana atau Copilot, uninstall aplikasi-aplikasi yang monitoring internet gitu. Nanti prosesor usage jadi cuma 0%. Kalau Linux itu kelemahannya ya karena GUI terbarunya itu berat, apalagi yang pakai WLAN. WLAN itu juga masih banyak kelemahan, terutama untuk screen recording ya. Kalau untuk kebutuhan streaming, recording screennya masih bisa jalan nggak pakai WLAN ya, nggak tahu ya, karena masih baru-baru ini aja kan. Padahal kebutuhan screen capture itu kadang penting. Contoh rekam konferensi pakai Zoom. Untuk ya selain untuk streaming juga ya untuk presentasi. Mungkin malah lebih enak pakai Android ya. Nah, untuk yang suka eksplorasi, kalau untuk Linux rekomendasinya bukan Ubuntu tapi OpenSUSE. Kalau mau yang agak nyeleneh ada Void Linux, tapi harus agak eksplorasi untuk bisa lancar instalasinya. Kalau mau yang aplikasinya banyak, install Android for PC itu mantap. Bisa install banyak aplikasi di komputer, di laptopnya. Cuma ya masalahnya kalau laptopnya bukan touchscreen ya, jadi ada beberapa sing nggak iso jalan ya, karena beberapa game itu butuh touchscreen. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.